Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah kelas 11 yang bertemakan as-safar atau perjalanan, yang disusun oleh Bahriyah Erliani, Halimah A, Lilis, Rahma Wulandari, dan Siti Nur Hafizah. Tugas ini ialah sebagai implementasi dari tugas akhir mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab. Kompetisi dasar: memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema as-safar was-siyahah, wasailul muwasalah al-manatiqus siyahah, yang melibatkan tindak tutur berpamitan, mengucapkan selamat jalan dan selamat datang dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatika isim nakirah dan isim ma'rifahnya. Adapun muatan materi kali ini yaitu tindak tutur dan gramatikal. Tindak tutur yaitu selamat jalan, selamat datang, dan berpamitan. Kemudian selanjutnya adalah gramatikal, al-isim an-nakirah, al-isim al-ma'rifah. Al-istima': istami' ila al-mufradah thumma uktubha tahta as-surah al-munasibah. Jadi di sini dengarkan mufradat, kemudian tulis pada gambar yang sesuai. Nah, misalnya ada gambar mobil. Nah, mobil dalam bahasa Arab yaitu as-sayyarah. Nah, jadi tulis as-sayyarah di bawah gambar yang menunjukkan gambar tersebut adalah sebuah mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, istima' ilal hiwar summa ktub as-sahih awil khata. Mendengarkan hiwar yang ada di bawah, kemudian menganalisisnya dan menuliskan apakah hiwar itu benar as-sahih atau salah al-khata dalam tanda kurung yang telah disediakan. Apabila hiwarnya salah, maka perbaiki kesalahannya dan tuliskan kembali yang benarnya di bawah hiwar tersebut. Adapun terjemahan dari hiwar-hiwar tersebut yaitu nomor 1, Safara Hasanun ila Indonesia fi syahril madhi. Hasan bepergian ke Indonesia bulan lalu. Nomor 2, Zahara Hasanun ammahu fi Misra ma'a akhihi. Hasan mengunjungi pamannya di Mesir bersama saudaranya. Nomor 3, fi Misra zahaba Hasanun ilal jibali wal ahramati. Di Mesir, Hasan pergi ke gunung dan piramida. Nomor 4, qada Hasanun fi Misra khamsata ayyam. Hasan menghabiskan 5 hari di Mesir. Nomor 5, sya'ura Hasanun bis sa'adati asna'a rihlatihi ila Misra. Hasan merasa senang selama perjalanannya ke Mesir. Selanjutnya akan disuguhi lagi pertanyaan tentang pengalaman masing-masing. Karena pada bab ini temanya as-safar, bepergian, maka pertanyaannya pun berhubungan dengan bepergian. Nomor 1, hal safarta ila kharijil bilad min qabl, aina wa mata. Apakah kamu pernah bepergian ke luar negeri? Jika pernah, kemana dan kapan? Nomor 2, bima tash'uru ba'da safar ila kharijil bilad. Bagaimana perasaanmu setelah bepergian ke luar negeri? Nomor 3, kaifa khibrataka fi kharijil bilad. Bagaimana pengalamanmu di luar negeri? Kemudian pada qiraah kali ini menceritakan tentang sebuah perjalanan atau safar.
Bismillahirrahmanirrahim. B. Iqra'u jumulit taliyah summa do' sin idza kanat jumlah sahihatun aw kha idza kanat khatina summa sahih khata'. Bacalah kalimat berikut, kemudian letakkan sin apabila kalimatnya benar atau kha apabila salah. Kemudian benarkan yang salah. Kemudian C. Ajib an as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Kemudian kawaid atau tata bahasa. Isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah kullu ismu yadullu ala ghairi muayyin. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan makna yang umum atau kata yang belum terdefinisikan, biasanya diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali alif lam. Isim ma'rifah kullu ismu yadullu ala muayyin. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna tertentu atau khusus atau kata benda yang telah terdefinisikan dengan pasti. Adapun yang termasuk isim ma'rifah adalah sebagai berikut. Isim yang didahului dengan al atau alif dan lam. Isim a'lam seperti nama orang, nama kota, nama tempat, nama benda dan lain-lain. Isim damir yaitu ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian isim isyarah yaitu kata tunjuk seperti hadza, hazihi, zalika, tilka, dan lain-lain. Kemudian ada isim mausul yaitu kata sambung seperti alladzi, allati, dan lain-lain. Kemudian ada mudab dan mudab ilaih atau idafah adalah gabungan dari dua isim yang biasanya menghasilkan makna baru. Contohnya adalah Baitullah atau rumah Allah. Rumah Allah adalah idafah karena tersusun dari gabungan dua isim di mana mudab adalah rumah dan mudab ilaih adalah Allah. Rumah artinya tempat tinggal bagi keluarga dan Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan kita. Dan apabila digabung dua kata ini maka menghasilkan makna baru yaitu masjid. Inilah idafah. Baiklah, yang selanjutnya contoh isim nakirah dan contoh isim ma'rifah. Contoh isim nakirah, nazartu jamalan haulal ahramat. Yang merupakan isim nakirah di sana ialah jamalan karena jamalan diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali dengan alif dan lam. Selanjutnya contoh isim ma'rifah. Yang termasuk isim ma'rifah yaitu yang pertama, isim yang didahului dengan alif lam. Yaitu setiap nakirah yang diberi alif lam di awalnya maka akan menjadi isim ma'rifah. Contohnya as-suyahu, al-hayawanu, al-matshafu. Contoh kalimatnya ra'aitu suyaha fi syati'il bahri. Nah, as-suyaha di situ merupakan isim ma'rifah, ma'rifahnya dengan alif dan lam. Yang selanjutnya isim alam. Isim alam ialah isim yang menunjukkan nama seseorang atau nama tempat atau sesuatu yang seperti itu. Seperti Ibrahim, Fatimah, Malang, Jakarta, Bandung. Contoh kalimatnya Ibrahim talibun fil madrasatis sanawiyah. Nah, Ibrahim di sana merupakan isim ma'rifah, ma'rifahnya dengan isim alam karena Ibrahim termasuk isim alam. Yang selanjutnya isim dhamir, yaitu isim ma'rifah yang mabni yang menunjukkan mutakallim, mukhatab, dan gaib. Seperti huwa, huma, hum, dan lain-lain. Contoh kalimatnya huwa yaskunu fi hayyil matari. Huwa di sana merupakan isim ma'rifah karena ia merupakan isim dhamir. Yang selanjutnya isim isyarah, yaitu isim ma'rifah yang menunjukkan sesuatu yang jelas dengan cara memberi isyarat. Seperti hada, hadihi, hadani, dalika, dan lain-lain. Contoh kalimatnya
Hadal usbu' uridu an adhaba ilal mushaf. Hada di sana merupakan isim ma'rifah karena ia termasuk isim isyarah. Jadi ma'rifahnya dengan isim isyarah. Yang selanjutnya isim mausul. Contohnya alladhi, allati, allai dan lain-lain. Contoh kalimatnya dhahabatu ilal burujil watani alladhi yaqa'u fi Jakarta. Alladhi di sana merupakan isim ma'rifah karena ia termasuk isim mausul. Yang selanjutnya ma'rifah dengan beridafah, yaitu mudhaf kepada salah satu isim ma'rifah yang telah disebutkan di atas. Contohnya dhahabatu ila hadiqatil hayawan. Nah, hadiqatil hayawan itu merupakan isim ma'rifah karena ia beridafat. Yang selanjutnya ain isim nakirah wal ma'rifah fi mayali. Tentukan yang mana isim nakirah dan isim ma'rifah berikut ini. Nah, pada soal tersebut kita harus menentukan yang mana yang termasuk isim nakirah dan yang mana yang termasuk isim ma'rifah. Teksnya, safara Fatihu wa a'ilatuhu ila Indonesia yaumal ahadi bitta'irati wa jalasu janiban nafidati limusyahadatil manaziril jamilati min uluwin wa ba'da asyri sa'at wasalat ta'irati ila matari Juanda bimadinati Surabaya summa dhahabu ila makanin lirrahati wasanlu zuhra jama'atan fil musalla watanawalu ba'dal at'imati fil mat'am. Nah, tentukan dalam cerita di atas yang mana yang termasuk isim nakirah dan yang mana yang termasuk isim ma'rifah. Imla al-faraghatut taliyata bi ismin nakiratin aw ma'rifatin. Isilah titik-titik berikut dengan isim nakirah atau isim ma'rifah. Contohnya, ana Ibrahim titik-titik fil madrasati tsanawiyata bi Madinah titik-titik. Nah, isilah titik-titik di sana dengan kata-kata yang telah dipilih. Kata yang pertama al-hasirat, yang kedua azraq, yang ketiga syati'il bahri, yang keempat utlah, yang kelima suyyah, yang keenam malang, yang ketujuh al-makulat, yang kedelapan talibun. Nah, jadi kata yang mana yang cocok untuk mengisi titik-titik tersebut? Ana Ibrahim titik-titik fil madrasati sanawiyati. Kawinu jumalan tahtawi kulla jumlatin minha ala ismin ma'rifah wa ismin nakirah. Buatlah kalimat yang setiap kalimatnya mengandung isim ma'rifah dan isim nakirah. Jadi, latihan yang ini kalian diperintahkan untuk membuat kalimat yang mana setiap kalimatnya itu mengandung isim ma'rifah dan isim nakirah. Selanjutnya, an-nasu sardi at-i'dadi. Teks rekon atau an-nasu sardi at-i'dadi adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita, aksi, atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. An-nasu sardi at-i'dadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-ittijahat, artinya orientasi. Orientasi itu adalah bagian awal dari suatu cerita. Orientasi itu terdiri dari asyakhsu, pengenalan tokoh, wal makan, dan latar tempatnya, wal waqtu, dan latar waktunya. Yang kedua, al-ahdas, artinya kejadian. Tartibul ahdas, al-hadas awal, al-hadas tsani. Kategori kejadiannya ada kejadian yang pertama dan ada kejadian yang kedua dan seterusnya. Al-ara atau ta'liqat anil hadas, pendapat atau komentar tentang acara. Yang ketiga, at-ta'liq, reorientasi. Reorientasi itu artinya penutup dari teks cerita sejarah. An-natijatu minal ahdasi as-sabiqah, hasil dari acara sebelumnya. Fungsi sosial teks rekon adalah menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan terjadinya dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang apa yang terjadi dan kapan terjadinya. Struktur teks rekon terdiri dari 3, yaitu orientasi atau al-ittijahat, kejadian atau al-ahdas, dan reorientasi
atau at-ta'liq. Lahidhal mithali tali. Perhatikan contoh berikut. Nah, contoh ini adalah salah satu contoh teks rekon dengan memuat struktur-strukturnya. Apa itu struktur-struktur teks rekon? Yaitu terdiri dari al-ittijahat, ya artinya itu orientasi. Maksudnya itu adalah bagian awal dari suatu cerita, terdiri dari pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan deskripsi awal mula konflik. Yang kedua yaitu al-hadath. Apa itu al-hadath? Seperti kita pelajari sebelumnya, al-hadath itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dan yang ketiga yaitu at-ta'liq. At-ta'liq itu seperti kita ketahui adalah penutup dari teks cerita yang bertujuan menghadirkan kembali bagaimana suasana pada peristiwa tersebut. Nah, pada kolom pertama, al-ittijahat. Fatihun as-sudaniyun talibun fil madrasati tsanawiyyati bi madinatil Khurtum. Safara ma'a ailatihi ila Indonesia fi ayyamil ijazati sayfiyah. Fatih al-Sudani adalah siswa sekolah di kota Khurtum yang berpergian bersama keluarganya ke Indonesia selama liburan musim panas. Pada kalimat ini disebut dengan al-ittijahat. Kenapa? Karena di sini menggambarkan tentang pengenalan tokoh. Kolom kedua, al-hadathul ula. Safara Fatihun wa ailatuhu ila Indonesia yaumal ahadi bit-ta'irah. Wa jalasu janiban nafidah limusyahadatil manadhiril jamilah min uluwin. Wa ba'da 10 sa'at wasallat at-ta'irati ila matari Juanda bimadinati Surabaya. Pada kalimat ini disebut kejadian pertama, di mana di sini menggambarkan tentang kejadian perjalanan Al-Fatih, yaitu Fatih dan keluarganya melakukan perjalanan ke Indonesia pada hari Minggu dengan pesawat, dan mereka duduk di dekat jendela untuk menyaksikan pemandangan indah dari ketinggian. 10 jam kemudian, pesawat tiba di Bandara Gowandi di Surabaya. Kolom yang ketiga, al-hadatsus tsani. Thumma dhahabu ila makanin dirrahah wa sallu dhuhra jama'ata fil musalla wa tanawalu ba'dal at'imati fil mat'am. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat untuk beristirahat. Mereka salat zuhur berjamaah di musalla dan makan di restoran. Pada kalimat ini disebut al-hadatsus tsani, kejadian yang kedua. Kolom yang keempat, al-hadatsus tsalits. Wa ba'da ar-rahah intalaqu Fatihun wa 'ailatuhu ila jazirati Bali bi sayyaratil ujrah. Wa fi asna'i at-tariq syahadul manadhiral jamilati ala janibiyyi
الطارق. وحينما وصلوا إلى جزيرة بالي سكنوا في الفندق. Setelah beristirahat, Fatih dan keluarganya pergi ke Bali dengan mobil. Dalam perjalanan, ia melihat pemandangan indah di kedua sisi jalan. Sesampainya di Pulau Bali, mereka menginap di hotel. Pada kalimat ini disebut dengan al-hadatsus tsalits, yaitu kejadian yang ketiga. Kolom yang kelima, al-hadatsul rabi'. Wa fil yaumit tali zara Fatihun wa 'ailatuhu syati'u Kuta wa huwa ajmalu syawati'u jazirati Bali wa basatul firasha 'ala rimal wa jalasu amamal bahri wa syahadul manadiral jamilah wal bahra bilaunihil azraq wasiyyaha alladhina yal'abuna 'ala rimali wa fil miyah. Keesokan harinya, Fatih dan keluarganya mengunjungi pantai Kota. Ini adalah pantai terindah di Pulau Bali, dan mereka membentangkan tempat tidur mereka di atas pasir dan duduk di depan laut dan menyaksikan pemandangan indah, laut biru, dan para turis bermain di pasir dan di air. Pada kalimat ini disebut al-hadatsul rabi', kejadian yang keempat. Adapun kolom terakhir, at-ta'liq. Sya'ura Fatihu bisururi was-sa'adati fi rihlah ila Indonesia. Fatih merasa senang dan bahagia dalam perjalanannya ke Indonesia. Pada kalimat ini disebut dengan at-ta'liq. Kenapa? Karena ini adalah penutup dari teks cerita yang bertujuan menghadirkan kembali bagaimana suasana pada peristiwa tersebut. Ayin anasirin nas al-ittijahat wal hadath wat ta'liq al-munasabati lil jumalit taliyah. Tentukan unsur-unsur teks pada kalimat berikut. Maksudnya di sini, apakah pada kalimat itu termasuk al-ittijahat atau al-hadath atau at-ta'liq. Akmilul jumala ala hasbi anasirin nasis sardi at-ta'dadit taliyah. Lengkapi kalimat berikut berdasarkan struktur-struktur teks rekon. Kunu jumala ala hasabi anasirin nasis sardi tagdadi musta'ina bisuwarit taliyah. Buatlah kalimat sesuai dengan unsur teks naratif menggunakan gambar berikut. Al-kalam, pembicaraan. Tabadal al-hiwar ma'azamilika kama fil misal. Gantilah percakapan berikut dengan temanmu sebagaimana pada contoh. Al-misal, wahid, at-talib, tsani, syati'il bahri. Contoh, 1. Siswa, 2. Tepi pantai. At-talib wahid, aina qadaital utlata safiyata ya Fatih. Di mana kamu menghabiskan libur sekolahmu, wahai Fatih? At-talib tsani, qadaitul utlata safiyata fil bahri. Aku menghabiskan liburku di pantai. At-talib wahid, laqad qadaital utlata ra'i'ata wa sa'idah ya Fatih. Kamu menghabiskan liburmu dengan indah dan menyenangkan, wahai Fatih. At-talib tsani,
Utlatus sa'idah ya Muhammad, syukran. Selamat berlibur wahai Muhammad, terima kasih. At-talib wahid, ma'assalamah, selamat tinggal. At-talib tsani, Allah yusallimuka, semoga Allah melindungimu. Ikhtar suratan minas suwarit taliyah, thumma abbir an madmunaha minal hayaluka. Pilihlah gambar dari gambar berikut, lalu ekspresikan isinya dari imajinasimu. Ikhtar ihda ibaratat taliyah anis siyahah wa tahaddas anha ma'a zamiluka. Pilihlah satu frasa berikut tentang pariwisata dan bicarakanlah dengan temanmu. Wahid, zahabtu ila syati'il bahri ma'al usrati. Aku pergi ke tepi pantai bersama dengan keluarga. Ats-tsani, utlatu fi jaziratu Bali. Berlibur ke Pulau Bali. Ats-tsalis, safartu ila Mesir. Aku berpergian ke Mesir.